Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kita akan berkembang pada perilaku investor. Oke, untuk pemaparan atau pendalaman selanjutnya bisa disimak untuk slide selanjutnya. Kita belajar mengenai perilaku investor ya, di mana suatu kegiatan penempatan dana pada satu atau lebih dari suatu aset selama periode tahun tertentu dengan harapan memperoleh penghasilan atau peningkatan investasi ya. Itu menurut Jones tahun 1996. Maka tujuan investasi itu untuk apa? Yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan investor tentunya ya, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Jadi kita bisa definisikan kembali, yaitu di mana perilaku investor itu bagaimana investor itu memutuskan, menjelaskan, menganalisis, dan meninjau prosedur untuk pengambilan keputusan yang meliputi psikologi investasi, pengumpulan informasi, mendefinisikan dan memahami, serta meneliti dan menganalisis. Nah, seluruh proses ini yang disebut perilaku investasi ya. Ini yang dimaksud oleh Slovic tahun 1972, Alfredo dan Vicente tahun 2010. Nah, ini yang tadi ya, yang tadi saya jelaskan menurut Slovic, Alfredo, dan Vicente. Nah, investor itu bagaimana sebenarnya investor itu memutuskan untuk dia itu mau berinvestasi atau tidak. Bagaimana mereka investor bisa menjelaskan ya, menjelaskan keputusannya, itu kan ya. Bagaimana mereka bisa menjelaskan keputusannya untuk berinvestasi atau tidak melalui penganalisisan ya. Jadi ya, mereka itu menganalisis dan meninjau prosedur untuk mengambil keputusan. Jadi tidak asal ya, para pelaku investor itu mereka menganalisis ya, meliputi psikologi investasi, pengumpulan informasi, mendefinisikan dan memahami. Nah, di sini ya. Kemudian menurut ini ya, ada lagi kita belajar tentang fondasi filosofi investasi. Nah, yang sesuai dengan realita aja. Filosofi investasi adalah serangkaian keyakinan tentang kondisi realita investasi. Bagaimana cara kerja pasar, mengapa harga bergerak, sebuah teori nilai, termasuk bagaimana nilai dapat diidentifikasi dan apa yang menyebabkan return serta kerugian dan sifat investasi yang baik ya. Dan menurut Warren Buffett ini yang terkenal ya, yang terkenal sekali Bapak investor investasi ini ya, bahwa harga pasar pada akhirnya mencerminkan fundamental yang ada, tetapi seringkali menyimpang dari fundamental untuk jangka pendek. Setelah memperjelas keyakinan, langkah selanjutnya dalam membentuk filosofi investasi adalah mendefinisikan nilai. Jadi ini ya, ini menurut Bapak investor kita ya, Bapak Warren Buffett yang sekarang masih aktif untuk memberikan insight-insightnya tentang investasi ya. Oke, kita tadi sudah belajar mengenai Warren Buffett ya, buku The Warren Buffett Portfolio. Ya, di situ sudah kita bahas sedikit tadi. Nah, kita itu mungkin harus memiliki sebuah apa namanya ya, sebuah tujuan ya dalam berinvestasi, di mana kita harus membiasakan memprioritaskan seorang investor itu untuk melindungi sebuah modalnya ya, yang menjadi dasar strategi investasinya di situ dengan berfokus pada aturan investasi
Ya, kalau kita berfokus pada aturan investasi, maka kita dapat melindungi modal. Ya, nah, karena kita melindungi modal, otomatis kita juga harus memastikan bahwa modal kita harus berprofit ya, mencapai return pada pertaruhan awalnya. Nah, ini 4 faktor utama ya menurut Buffett ya. Kepastian bisa dievaluasinya karakteristik ekonomi jangka panjang. Di sini salah satunya ya. Nah, apa yang dimaksud kepastian bisa dievaluasinya karakteristik ekonomi pada jangka panjang. Nah, ini maksudnya adalah jadi apabila kita itu berinvestasi ya, kita tidak mungkin kan berinvestasi pada sebuah usaha yang eh, apa namanya karakteristik ekonominya itu bersifat sementara, gitu kan? Kita tidak memungkiri banyak bisnis-bisnis yang sekarang lagi tiarap ya untuk bisnis-bisnis yang fundamentalnya kurang kurang kuat ya. Asetnya tidak ada, misalnya aset realnya tidak ada tapi nilainya sangat tinggi. Nah, kayak seperti ini ya. Karakteristik ekonomi jangka panjang bisnisnya itu kita harus pertanyakan, gitu ya. Nah, ini salah satunya. Kepastian bisa dievaluasinya manajemen. Nah, ini. Kalau kita tidak mengenal atau tidak tahu proses manajemen di dalamnya, atau tidak open ya perusahaannya tentang manajemennya, ya kita mana bisa memahami perusahaan yang ingin kita investasi ya gitu ya. Kita menaruh dana kita di dalamnya tapi kita tidak bisa apa namanya melihat seberapa bagusnya, seberapa profesionalnya manajemen, pengelolaan manajemen di dalamnya. Nah ini ya salah satu apa faktor utama ya, kepastian-kepastian yang harus benar-benar kita evaluasi bila kita ingin menanamkan modal di dalamnya atau menjadi investor di perusahaan tersebut. Ada lagi yaitu kepastian kemampuan merealisasikan potensi seutuhnya dari bisnis ya maupun penggunaan arus kas dengan bijak. Ini ya. Kita pasti apa namanya harus mengetahui arus kasnya seperti apa. Itu laporan keuangannya real atau tidak. Biasanya kan kita harus ada audit eksternal juga, hal-hal yang seperti itu ya. Nah, fundamentalnya tetap kata Bapak Warren Buffett ini ya, fundamentalnya kembali lagi pada nilai. Ada enggak sih sebenarnya nilai eh, modalnya, nilai dari asetnya, seperti itu. Kepastian bisanya manajemen diandalkan untuk menyalurkan reward dari bisnis itu pada pemegang saham, bukan pada dirinya sendiri dan harga beli bisnis itu. Nah ini ya, waduh, kalau kita belum mengetahui track recordnya dalam pembagian dividen atau reward itu kita bisa apa namanya eh, mengevaluasi atau memeriksa dari data-data sebelumnya ya. Apakah reward-rewardnya dari bisnis itu sudah diterima dengan benar atau belum, kemudian dividen terbayarkan dengan benar atau belum. Nah, seperti itu. Nah, berikut ini mengenai model preferensi investor, di mana model preferensi investor itu kita akan mulai dari dasar dulu. Investasi yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu tindakan yang melalui analisis ya, analisis. Kita harus benar-benar memahami bahwa investasi itu kita menganalisis ya, analisis menyeluruh, menjanjikan keamanan dana pokok ya,
dan memberikan return memadai. Sedangkan tindakan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut adalah tindakan spekulatif. Ya. Jadi kita harus benar-benar sebelum kita investasi itu kita tidak boleh asal berinvest ya, gitu. Dan kejadian-kejadian yang telah terjadi kemarin itu yang pemberitaannya sangat heboh itu salah satunya adalah karena kita tidak menganalisis lebih jauh ya, lebih detail gitu, karena kita mungkin karena banyak masyarakat yang tergiur oleh hasilnya ya, maksudnya hasil returnnya seperti itu, yang sangat tinggi itu ya, mungkin seperti itu. Model di sini ada model asumsi mengenai preferensi investor yang hanya didasarkan pada return dan resiko dari portofolio yang secara implisit menganggap investor mempunyai fungsi utilitas yang sama. Ya, tetapi pada kenyataannya tiap-tiap investor itu mempunyai fungsi utilitas yang berbeda-beda. Ini menurut Hartono 2000. Jika preferensi investor terhadap portofolio berbeda, karena investor mempunyai fungsi utilitas yang berbeda. Portofolio optimal untuk masing-masing investor akan dapat berbeda. Nah, ini ya, kita harus benar-benar memahami ya bahwa sebuah investor ya hanya didasarkan pada return dan risiko dari portofolio ya, yang secara implisit menganggap investor itu mempunyai utilitas yang sama, padahal tidak ya. Di sini kita harus benar-benar tahu itu. Kemudian White tahun 2002 tidak ada strategi tetap. Nah, ini ya. Dan manajemen dana yang menjamin dapat berkinerja di atas kinerja pasar kecuali adanya insider trader. Investor memerlukan suatu sebaran saham untuk mengurangi resiko spesifik. Jangan mengikuti mode pasar karena mode datang dan pergi dalam waktu singkat. Nah, ini ya. Kita sering terjebak di dalam sebuah apa namanya ya, sebuah kondisi ya, di mana untuk mengurangi resiko itu sebaran sahamnya sangat luas sekali ya, sehingga banyak yang melakukan kegiatan jual beli dengan waktu yang singkat. Nah, ini membahayakan. Sebaiknya kita juga harus berhati-hati untuk memutuskan untuk membeli atau tidak ya. Banyak ya para investor itu terjebak pada persimpangan intelektual ya, di mana terbentang sebuah jalan pada teori portofolio yang modern. Apa itu portofolio modern? Teori portofolio modern itu memberikan asumsi bahwa investor itu rasional, ya. Pasar itu efisien. Risiko didefinisikan oleh kerentanan harga. Dan satu-satunya cara untuk mengurangi resiko adalah mendiversifikasikannya secara luas. Ya. Di kanan terdapat portofolio fokus. Ingat, yang di kiri tadi teori portofolio modern. Ya. Pada teori portofolio fokus, teori ini secara tegas terpisah dan didasarkan pada set keyakinan yang amat berbeda, yaitu investor tidak selalu rasional. Katanya seperti itu. Mereka menderita episode berkala ketakutan dan ketamakan.
pasar tidak selalu efisien. Dan karena itu investor yang bersedia belajar dan meneliti memiliki kesempatan untuk mengalahkan pasar. Resiko tidak didasarkan pada harga. Nah, resiko didasarkan pada nilai ekonomi dan portofolio optimal. Nah, portofolio optimal merupakan portofolio fokus yang menekankan pertaruhan besar pada kejadian-kejadian probabilitas tinggi yang berlawanan dengan pertaruhan bobot sama pada percampuran keranjang probabilitas. Ingat ya. Jadi ada dua teori ya, teori portofolio modern dan teori portofolio fokus. Nah, kita eh, harus memiliki sebuah keyakinan ya. Kita mengikuti teori yang mana atau kita bisa menganalisis kondisi sehingga kita bisa memutuskan portofolio mana yang sesuai untuk diambil. Tujuan kita berinvestasi ya. Nah, ini tujuan berinvestasi. Menurut Desmond Wira tahun 2011 kita belajar ya mengenai ini dari Desmond Wira bahwa di dalam manajemen portofolio ya untuk saham ada beberapa hal penting yang harus investor perhatikan, yaitu menentukan portofolio resiko, yaitu kemampuan investor menanggung resiko. Sejauh mana seorang investor itu mampu ya menanggung sebuah resiko. Selanjutnya, hal itu akan sangat mempengaruhi strategi investasi. Menentukan strategi yang tepat untuk masing-masing profil resiko tersebut. Menentukan komposisi portofolio yaitu jenis saham yang dipilih sekaligus alokasi dana pada portofolio tersebut dan menentukan kriteria saham yang dicari dengan bantuan analisis fundamental dan teknikal. Nah, ini ya. Jadi kita tidak asal berinvestasi, tapi kita juga harus memahami sejauh mana kita mampu menanggung sebuah resiko. Jika modalnya terbatas, kita harus berhati-hati dalam memilih investasi mana yang sesuai dengan budget kita dan resiko yang mampu kita terima nantinya seperti itu. Profil resiko. Di sini kita lanjut untuk belajar mengenai profil resiko. Ya. Di mana profil resiko ini berpengaruh juga ya, mengenai pemilihan strategi-strategi investasi. Selain itu juga melalui profil resiko itu kita bisa menentukan komposisi portofolionya, yaitu jenis saham yang dipilih serta alokasi dana pada portofolio tersebut. Selain itu juga menentukan kriteria saham yang dicari melalui analisis yang tadi ya, fundamental dan teknikal. Nah, profil resiko itu merupakan alat dasar ya untuk mengidentifikasi serta mengukur exposure perusahaan terhadap risiko finansial. Nah, itu yang dimaksud profil resiko. Menurut Ross, Westerveld, dan Jordan tahun 2009 mendefinisikan profil risiko adalah sebuah plot yang menunjukkan bagaimana nilai dari perusahaan dipengaruhi oleh perubahan dalam harga. Investasi saham adalah investasi yang cukup resiko ya, karena gejolak fluktuasi harga saham yang naik dan turun itu sangat cepat sekali. Profil resiko di sini seberapa besar sih kemampuan untuk menanggung resiko tersebut. Berikut ini ada kategori ya, kategori kondisi investor ya, tipe-tipe investor. Jadi ada 3 yaitu risk taker atau orang yang di mana risk taker ini
atau berani mengambil resiko dan mengharapkan return investasinya itu sesuai ya, risknya tinggi, maka eh, returnnya ya tinggi pula gitu kan ya. Ada yang risk averter atau risk aversion, yaitu tipe investor yang konservatif, yang takut atau dia itu nggak mau ya menanggung resiko. Biasanya investor jenis ini itu cenderung selalu apa mempertimbangkan secara matang dan terencana ya keputusan investasinya, yang hanya ingin mendapatkan penghasilan tambahan saja dari investasi saham. Ya, ada yang risk moderate atau moderate investor atau indifferent investor. Ini tipe investor moderat ini yang berani menanggung resiko sebanding dengan return yang akan diperolehnya, atau juga bisa disebut investor netral ya terhadap resiko. Jadi investor jenis ini itu biasanya ingin mendapatkan untung yang cukup besar lah dari pasar saham. Nah, kita kan sudah belajar mengenai profil resiko. Kita tadi membahas bahwa profil resiko itu akan sangat mempengaruhi strategi portofolio ya. Nah, investor yang memiliki cukup dana sebaiknya membentuk portofolio ya, di mana portofolio adalah kombinasi dari beberapa saham sebagai pilihan investasi. Tujuannya adalah untuk meminimalkan resiko investasi dan kita mengoptimalkan return yang ada. Nah, investor ini kan membelikan dananya tidak hanya pada satu saham ya, tapi membeli beberapa saham sebagai portofolionya. Nah, di sini ya. Portofolio yang baik itu terdiri dari saham-saham yang koefisien korelasi antar sahamnya itu kecil, ya. Nah, menurut teori investasi, saham-saham dengan dalam sektor yang sama memiliki koefisien korelasi yang tinggi. Sedangkan saham-saham dari sektor yang berbeda memiliki koefisien korelasi yang relatif lebih kecil. Oleh karena itu, portofolio yang baik terdiri dari saham-saham yang dari sektor-sektor yang berbeda ya. Jadi tidak yang sektornya sama atau satu kategori. Di sini kita belajar analisis fundamental. Ada 3 kategori strategi besar yang bisa dipilih, yaitu income investing adalah strategi investasi yang fokus pada pencarian income stock, yaitu saham dari perusahaan yang secara rutin membagi pembagian return berupa dividen. Kemudian ada lagi ya. Oke, income stock ini strategi yang tujuannya untuk mendapatkan pendapatan rutin dari saham ya, yang apa namanya menginginkan pendapatan rutin saja ya. Sekaligus kenapa? Ya menginginkan adanya resiko yang minimal ya dari investasi saham yang dikerjakan gitu. Maka lebih ke income income investing ya di situ. Kemudian ada lagi growth investing, yaitu strategi investasi yang berfokus pada pencarian growth stock ya. Jadi saham yang dipercaya memiliki potensi return dan pertumbuhan pendapatan yang tinggi di masa yang akan datang. Jadi fokusnya apa? Fokusnya itu membeli saham-saham yang punya potensi bertumbuh saja gitu ya. Kadang tidak terlalu memperdulikan valuasi, tapi memperhatikan grow-nya, pertumbuhannya. Saham yang harganya sudah tinggi pun bisa dibeli ya, kalau masih memberikan sinyal pertumbuhan pendapatan di masa yang akan datang. Nah, strategi ini itu diyakini memiliki resiko yang kecil karena emiten saham sudah menghasilkan profit yang sudah bertumbuh. Nah, untuk selanjutnya yaitu value investing, di mana strategi investasi yang berfokus pada pencarian value stock ya.
Basis strategi ini adalah valuasi saham. Investor hanya membeli suatu saham kalau saham tersebut berada jauh di bawah harga wajar atau dianggap murah. Tetapi umumnya saham blue chip valuasinya sudah tidak murah karena diburu banyak investor. Tinggal saham-saham yang kurang diminati macam saham lapis kedua, ketiga yang kadang sulit diprediksi kinerjanya di masa yang akan datang. Tadi kita sudah belajar mengenai analisis fundamental ya. Untuk sekarang kita akan belajar mengenai analisis teknikal. Maka analisis teknikal ini dibagi menjadi dua menurut Sharpe WF tahun 1995, yaitu kelompok pertama terdiri dari strategi momentum dan berkembalikan, yaitu momentum dan kontrarian strategi. Ya, yang mengevaluasi begitu saja return saham sepanjang periode waktu yang baru saja berakhir, guna mengidentifikasi kandidat saham untuk dibeli atau dijual. Investor momentum berusaha membeli saham yang harganya baru saja naik secara berarti atas dasar kepercayaan bahwa harga saham tersebut akan terus naik karena ada pergeseran ke atas pada kurva permintaan. Nah, ini ya. Sebaliknya, saham-saham yang akhirnya harganya turun ya, secara berarti akan dijual dengan kepercayaan bahwa kurva permintaan saham itu telah bergeser ke bawah. Nah, momentum itu apa sih? Momentum itu indikator yang mengukur perubahan harga selama periode waktu tertentu. Oke. Terus kita belajar mengenai kelompok kedua yang terdiri dari strategi rata-rata bergerak atau moving average ya, betul. Moving average strategy dan strategi batas rentang transaksi. Di sini yaitu melakukan identifikasi berdasarkan hubungan antara harga sekuritas untuk periode waktu yang relatif singkat yang baru saja berakhir dan harga untuk periode yang berjangka dengan waktu yang relatif lebih lama ya. Jadi ada analisis teknikal ini. Kelompok pertama yaitu strategi momentum dan berkebalikan, yang kelompok kedua terjadi strategi rata-rata bergerak atau moving average strategy dan strategi batas rentang strategi. Nah, ini ya, kita harus tahu bedanya di mana. Yang lalu kita sudah belajar mengenai strategi portofolio ya, di mana kita selanjutnya akan membahas mengenai komposisi saham. Jadi setelah kita mengetahui karakteristik masing-masing strategi ya, kita harus membuat komposisi portofolio saham dan alokasi dana-dana di mana untuk masing-masing profil resiko pada tiap portofolio saham tersebut. Ya. Di sini ada profil resiko yang konservatif ya. Konservatif. Kalau yang konservatif ini disarankan untuk fokus pada growth stock-nya saja. Gitu ya. Atau kalau lebih aman bisa menggunakan kombinasi growth stock dan income stock. Nah, sedangkan untuk profil resiko yang moderat ya di sini disarankan untuk memilih saham dengan kombinasi value stock dan growth stock yang dia itu seimbang ya. Ada lagi yang profil resikonya agresif ya. Kalau agresif ini fokus pada value stock ya yang menawarkan return yang tinggi. Nah, kita harus tahu masing-masing profil resiko dari setiap portofolio dan kita memilih yang mana ya sesuai dengan kondisi karakteristik investor dan kondisi dana ya. Nah, pembahasan kali ini saya mengambil dari buku Manajemen Investasi ya dari Dr. Musdalifah Aziz, SEMSI, Profesor Dr. Sri Mintarti MSI, Mariam Nadir SEMSI yang berjudul Manajemen Strategi. Terima kasih telah menyimak presentasi saya kali ini.